Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rita Ramadhani dengan NIM 2002097172. Saya akan menyelesaikan tugas saya dengan MK IPA SDMI 2 pertemuan ke-8 dengan judul Siklus Air dan Penghematan Air. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Dalam konteks yang luas, ilmu meteorologi dan oseanografi menggambarkan bagian dari rangkaian proses fisik global yang melibatkan air. Hingga ilmu hidrologi berkaitan erat dengan teknik-teknik ilmiah yang bersumber dari matematika, fisika, kimia, teknik, geologi, dan biologi. Konsep-konsep dasar yang diterapkan diantaranya yaitu ilmu meteorologi, klimatologi, oseanografi, geografi, geologi, glasiologi, limnologi, ekologi, biologi, agronomi, kehutanan, dan beberapa ilmu lain yang berspesialisasi pada aspek fisik, kimia, dan biologi. Kemudian saya akan menjelaskan proses siklus air. Air adalah unsur yang terpenting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Selanjutnya, proses hidrologi air terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada evaporasi. Evaporasi ini adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua ada transpirasi. Proses ini berserupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi ini adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Kemudian yang keempat ada presipitasi. Presipitasi ini adalah hal yang terjadi ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Ini adalah gambaran proses terjadinya siklus air. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketika siklus air terjadi, maka ada empat proses hidrologi yang terjadi. Yang pertama ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian ada macam-macam siklus air atau hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dengan terjadinya penguapan dari permukaan laut. Ketika kelembapan udara meningkat, udara akan lebih dingin dan uap air menggembun membentuk awan. Kelembaban dibawa ke atmosfer dan kembali ke permukaan sebagai presipitasi. Ketika air mencapai tanah, proses yang terjadi yaitu yang pertama, air akan menguap kembali ke atmosfer. Yang kedua, air menembus permukaan tanah dan menjadi air tanah. Air akan merembes ke lautan, sungai, dan sampai ke lautan atau akan kembali lagi ke atmosfer sebagai transpirasi. Siklus air terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses-proses yang dilaluinya serta seberapa jauh air tersebut bergerak dari tempat evaporasinya. Yang pertama ada siklus pendek atau siklus kecil. Siklus pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panasnya matahari. Yang kedua, kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu.
Yang ketiga, selanjutnya turun hujan di permukaan laut. Yang kedua ada siklus sedang. Nah, siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi evaporasi, kemudian uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, terjadinya pembentukan awan, turunnya hujan di permukaan daratan. Kemudian yang terakhir, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Kemudian ada siklus panjang atau siklus besar. Nah, siklus panjang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panasnya matahari. Kemudian uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Kemudian awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, turunnya salju, pembentukan gletser. Kemudian gletser mencair membentuk aliran sungai. Kemudian air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Cara menjaga siklus air adalah berikut ini merupakan cara melestarikan siklus air agar tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan. Yang pertama ada mengadakan reboisasi hutan gundul. Yang kedua, menghemat penggunaan air bersih. Yang ketiga, menanam pohon di perkarangan rumah. Yang keempat atau yang terakhir adalah membiarkan halaman terbuka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penghematan air. Nah, begitu banyaknya kebutuhan makhluk hidup terhadap air, membuat manusia kadang berlebihan dalam menggunakannya. Padahal, jika dilestarikan dan dihemat saat memakainya, air juga lama-kelamaan akan habis. Sumber air pun bisa kering jika terus-menerus diambil secara berlebihan, sementara alam lingkungan di sekitarnya tidak dijaga dengan baik. Agar sumber air tetap mengalir, air bersih ke rumahmu dan bisa digunakan dalam jangka waktu lama, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sama-sama. Berikut ini adalah cara menghemat air sehingga keberadaannya dapat terus dilestarikan. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air. Yang kedua, menutup keran air jika tidak digunakan agar air tidak terbuang dan membuka seperlunya saja. Yang ketiga, jika keran bocor, segera ganti yang baru atau lem bagian yang bocor agar tetesan airnya tidak terbuang percuma. Yang keempat, untuk menyiram tanaman, selalu gunakan air bekas mencuci sayur dan buah. Yang kelima, untuk mencuci kendaraan, gunakan air bekas mencuci pakaian. Yang keenam, sebaiknya mencuci pakaian dalam jumlah banyak sekaligus, agar pemakaian air lebih hemat ketimbang mencuci pakaian sedikit-sedikit. Kemudian yang ketujuh, mandi dengan shower akan menghabiskan lebih sedikit air dibanding dengan gayung. Yang kedelapan, tidak menyiram jalanan atau halaman dengan air keran yang bersih. Kemudian cara melestarikan air. Untuk melestarikan air bersih, maka sumber air harus dijaga dan dirawat terlebih dahulu. Beberapa sumber air bersih yang harus selalu dijaga keberadaannya, antara lain seperti sungai, mata air, sumur, dan juga kali. Agar air di sumber air itu tetap lestari dan bersih, maka ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu seperti tidak menebang pohon secara sembarangan sehingga hutan menjadi gundul. Jika hutan gundul, air hujan tidak bisa diserap oleh tanah. Akibatnya sumber air akan kering dan timbul bencana alam. Kemudian, menanam pohon di lahan-lahan yang gundul atau reboisasi agar kelestarian hutan terjaga. Kemudian, tidak mengubah daerah resapan air menjadi bangunan yang tertutup aspal dan beton. Kemudian yang terakhir ada tidak mencemari daerah sumber air dengan limbah atau sampah dan juga kotoran lainnya. Baiklah, itulah penjelasan dari materi siklus air dan penghematan air. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.